Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan scope variable ya. Untuk memulainya teman-teman silakan buka terminalnya dan teks editornya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita JavaScript tutorial. Ini ya, kita akan coba cek. Ini sudah 65. Kita akan membuat direktori 66 ini ya. Oke, saya akan clear screen. Kita akan cd 65 66. Oke, ini clear screen lagi. Kita buka neopimnya. Oke, saya akan buka sidebarnya, tekan E. Nah, kita akan membuat file index.html, index.html. Oke, kita akan buat lagi folder JS dan file script.js. Oke, kita buka file HTML-nya, kita definisikan basic HTML seperti ini ya. Oke, ini kita save, saya tekan escape, kemudian kita buka lagi untuk JavaScript-nya. Sidebar-nya kita tutup. Oke, kita masuk ke insert mode. Oke, jadi kita membahas sedikit terkait dengan JavaScript closure. Nah, cakupan variabel JavaScript ya, lingkupnya leksikal, ada global. Nah, leksikal akan mendefinisikan ruang lingkup variabel dengan posisi variabel yang dideklarasikan dalam suatu sumber ya. Kita contohkan lebih jelasnya mah. Misalkan kita memiliki sebuah global variabel name ya. Seperti ini. Name akan kita kasih isinya adalah pojok kode. Nah, kalau misalnya kita mendeskripsikan variabel seperti ini global, maka variabel ini bisa kita akses di dalam function maupun di luar function. Kita coba definisikan sebuah function greeting ya. Nah, ini di dalamnya akan kita panggil variabelnya ya. Kita akan definisikan juga variabel yang ada di dalam sebuah message. Ini hi misalkan. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan cetak console.log. Nah, kita akan cetak pesannya akan ditambahkan dengan sebuah string dan kita tambahkan lagi dengan name. Nah, seperti ini ya. Jadi variabelnya ada dua, variabel yang global yaitu name dan variabel yang ada di lokal function message. Nah, message dan name kita gabungkan seperti ini. Oke. Nah, cara menggunakannya kita tinggal panggil di luar functionnya ini. Nah, kita tinggal panggil dengan seperti ini. Ya, kita save. Nah, sekarang kita coba jalankan. Bisa dengan Node.js, rf. Nah, ini hasilnya hi, pojok kode, gitu kan. Nah, ini bisa juga kita jalankan menggunakan browser ya. Set mode, Ctrl L. Nah, kita akan inspect konsol, hasilnya sama ya. Hi juga. Oke, ini ya. Nah, ini cakupan untuk variabel seperti ini. Nah, kita akan coba menggunakan sebuah variabel atau sebuah function yang hanya bisa kita gunakan di dalam function itu saja. Contohnya ya. Nah, misalkan ini kita memiliki function, kemudian rating 2. Rating 2 misalkan seperti ini ya. Ini akan kita ambil. Oke. Ini isinya misalkan kita akan buat let message samain ya. Message ini isinya juga sama hai. Kemudian kita akan buat sebuah function di sini. Nah, say hi. Nah,
say hi, kemudian di dalamnya akan kita coba cetak console dot log. Nah, kita akan isi di sini. Pesannya ke sini kita masukin ya. Nah, kalau misalkan ini kita panggil keluar, ini pasti error. Say hi. Kita jalankan, save. Lihat, dia say hi tidak terdefinisi karena say hi ini hanya bisa diakses di dalam fungsi ini saja. Nah, bagaimana supaya kita bisa menjalankan ini say hi? Caranya kita harus jalankan dulu di dalam dan kita panggil fungsinya. Nah, kita taruh ke sini. Kemudian say hi. Apa ini? Error. Oke, di dalam sini kemudian kita panggil say hi. Oh, say hi. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal panggil ke bawah untuk greetingnya. Greeting 2. Ini kalau sudah tinggal kita save. Nah, kita bisa mendapatkannya ya. Hai, muncul. Oke, kita akan sekarang akan menambahkan lagi terkait dengan akses. Kita akan membuat penutup JavaScript ya. Nah, penutup JavaScript. Penutup JavaScript. Oke. Penutupnya ini akan kita coba contohkan ya. Misalkan kita mempunyai function namanya greeting ini ya. Parameter yang lainnya kita hapus. Greeting 3. Kita kasih 3 di sini. Nah, kemudian kita akan tambahkan variabel di sini ya. Let message. Nah, kita akan kasih hi juga. Kita akan buat seperti ini. Kemudian kita akan buat juga function say hi. Oke, di sini kita tambahkan lagi console.log message, kita panggil message-nya. Nah, di sini kita tambahkan return satu lagi. Return. Nah, kita akan returnkan say hi-nya. Ini ya. Jadi fungsi yang ada di sini kita akan returnkan ketika fungsi yang ini yang luarnya dipanggil. Nah, cara menggunakannya gimana? Nah, kita bisa misalkan let hi sama dengan greeting 3. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tinggal panggil hi-nya ini menjadi sebuah function seperti ini. Kita save. Nah, lihat kita mendapatkannya. Karena kenapa bisa seperti itu? Karena ketika ini dieksekusi, nah si function ini di-return-kan. Nah, di sini ada return kan. Jadi ketika ini dipanggil, hi ini berisi ini. Nah, jadi ketika dijalankan hi ini sebagai fungsi dia jalan seperti ini. Ya, itu contoh penutupan JavaScript penutup ya. Nah, kita juga bisa ya dengan penutup multiple ya. Multiple. Nah, kita coba contohkan. Multiple itu kita miliki function misalkan. Nah, function ini kita kasih rating 4. Salah. Rating 4. Nah, di sini akan kita tambahkan message. Kemudian di dalamnya kita akan return kan. Jadi kayak multiple ya, fungsi ada fungsi lagi gitu. Function di dalamnya ini akan diisi dengan name. Nah, kemudian kita akan return kan message
Kita ambil dari parameter awal ya. Kemudian kita akan tambahkan dengan spasi kosong, dan kita tambahkan dengan nim-nya ke sini ya. Nah, kita memiliki dua fungsi. Ada fungsi dan di dalamnya lagi ada return fungsi. Nah, ini bisa kita gunakan dengan cara let, misalkan say hi sama dengan greeting 4 ini ya. Yang 4 ini misalkan kita kasih isi hai seperti ini ya. Nah, ini untuk yang pertama ini, yang message ini. Nah, sekarang kita akan panggil lagi. Nah, misalkan kita panggil lagi untuk langsung ya, console.log kita langsung isi. Misalkan say hi-nya kita panggil. Nah, ini bisa kita tambahkan parameter untuk yang nim. Nah, nim-nya sekarang kita kasih pojok kode. Nah, seperti ini kita save. Nah, maka di sininya kita dapatkan hi pojok kode ya. Jadi ini multiple. Jadi pertama kita panggil, kirimkan parameternya. Nah, ketika ini di return kan, dia akan mereturnkan function lagi dan kita isi lagi. Dan hasilnya ini digabungkan menjadi hi pojok kode itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.